Apa contoh diterusno urusan poligami, tapi ekstrim. Poligami nggih ngoten. Wong roh kabeh, nak sahabat-sahabat itu garwane ana sing 16, ana sing 10. Tapi wong Syafi'i meyakini maksimal papa. Wong yo roh kabeh, nak Sidina Ali misale dibojo nganti 16. Raja-raja Mataram malah 32 apa 6 ngono. Padahal iku wis Khalifatullah pranata napa? Ya wong ya artinya kita ini itu tidak ila darujatil isma. Kamu menvonis zina pasti salah. Jangan mentang-mentang kamu Syafi'i orang Islam yang menikahi di atas 4 kamu vonis zina pasti salah. Vonis kamu pasti salah, kriminal vonis kamu. Jangan mentang-mentang Syafi'i kamu menvonis zina siapa yang nikah fawqal arba. Enggak bisa. Karena itu memang keputusan maksimal 4 itu tidak. Sing isma paling sak ndure siji mesti masalah geger iku ijma iku. Iku mergo nglakoni dhewe-dhewe. Paham, nah iku peristiwa kenyataan, nah iku ora urusane ijma ulama. Mulane anggere ana kiai sing ahli sosial kados kula takok iku hukume poligami piye? Poligami ora piye. Lah kok derawan iku ya mari repot. Nah iku mesti kemari repot. Halal sing mari napa? Repot. Jadi masalah-masalah yang tidak iradarojatil isma itu tidak usah punya vonis hukum. Jangan katakan orang yang nikah fawqal arba hukumnya zina. Lain wonten cerita ulama Wahabi ketemu ulama Sunni. Zamane Sunni nang Indonesia iku NU. Kita koi. Bismillah iku ayatun min kulli suratin utawa ora. Dari ulama NU ya ayatun min kulli suratin. Ya mesti kiyak tau ngendo. Ditakoki wong Wahabi. Kowe nak nulis kul wa ahad iku mulai angka 1 ayat 1 ku apa? Ya kul wa ahad iya nak mulai ayat ditulis mulai bismillah. Ora ana tulisan Quran bismillah ditulis ayat itu. Mesti kul wa ahad 1, Allahu somad 2. Wong dhewe ora termak engko barani ayat iku piye? Wong dhewe nulis iku mulai napa? Mulai kul wa napa? Tapi ulama Wahabi kalah sitok ning Fatihah. Khusus Fatihah itu sebetulnya dalam ini ulama Wahabi itu pasti salah. Khusus Fatihah itu memang mulai dulunya dulu zaman ulama ahli hadis. Khusus Fatihah itu bismillah ayatun minha. Nggih, ayatun minal Fatihah. Makanya Qur'annya Wahabi sekalipun itu untuk Fatihah bismillah itu sudah punya angka apa? 1. Khusus Fatihah loh ya. Akhirnya tahu neliti, menyerah tahu paham. Mulai tuilik ngapal Al-Quran nganti lari semaan ora paham. Oh, ora bakat seneng ilmu. Khusus bismillah di Fatihah itu sudah ditulis angka 1. Karena dulunya dulu khusus Fatihah memang bismillah itu ayatun minha. Paham ya? Tapi di selain Fatihah jelas enggak sampean lihat. Di semua Quran seluruh dunia. Mesti bismillahirrahmanirrahim tanpa ada tulisan ayat. Baru kul a'udzu birabbil falaq ada 1. Paham ya? Itu menunjukkan bahwa tidak ayatun min kulli surat. Makanya sampean kalau punya Quran Arab Saudi ya, kalau sudah baca ya, ganti surat ya paling mandek sebentar. Ya langsung sabbi isma rabbikal a'la nanti ganti surat ya. Walaili idza yasa nanti ganti ya wadduha atau apa pokoknya dia tidak tidak baca apa? Bismillah. Tapi api pemerintah ini Wahabi ya api. Bae ngono lah nak nyetak Quran standar dunia tetep ana bismillah itu. Paham? Mbok dirapahi Wahabi pokoke walhasil niku dekne tetep nulis napa? Bismillah. Jadi cocok ra cocok pokoknya sementing ditulis lumayan. Paham nggih? Mulane kiai-kiai kena iso bodoni jamaah. Sepundi kok mboten maca Fatihah imame. Ya maca tapi kira krungu. Nggih pun nang. Wah payah. Paham? Tapi itu baik. Yang kayak begini itu tidak darojatil ijma dan kita boleh balelo, boleh apa? Balik. Ya sama seperti konteks tarawih. Kalau bolak-balik matur, wong Muhammadiyah roh kabeh nak tarawih nang Masjid Haram 20. Taslimatun min kulli rakaat, tetep balelo 8. Pahami balelo napa? 8. Wong NU ya roh kabeh nek nang Mekah Madinah ora ono kunut, tetepe balelo napa? Kunut. Paham? Paham ya? Di Muhammadiyah balelo ning tarawih, NU balelo ning itu sah secara ilmiah karena tidak darojatil ijma. Ya sah itu secara ilmiah apa? Sah. Apa contoh diterusno urusan poligami, tapi ekstrim. Poligami nggih ngoten.
Wong roh kabeh, nak sahabat-sahabat itu garwane ana sing 16, ana sing 10. Tapi wong Syafi'i meyakini maksimal papat. Wong yo roh kabeh, nak Sidina Ali misale dibojo nganti 16. Raja-raja Mataram malah 32 apa 6 ngono. Padahal iku wis Khalifatullah pranata napa? Ya wong ya artinya kita ini itu tidak ila darujatil isma. Kamu menvonis zina pasti salah. Jangan mentang-mentang kamu Syafi'i orang Islam yang menikahi di atas 4 kamu vonis zina pasti salah. Vonis kamu pasti salah, kriminal vonis kamu. Jangan mentang-mentang Syafi'i kamu menvonis zina siapa yang nikah fawqal arba. Enggak bisa. Karena itu memang keputusan maksimal 4 itu tidak. Sing ijma paling sak ndure siji mesti masalah geger iku ijma iku. Iku mergo nglakoni dhewe-dhewe. Paham, nah iku peristiwa kenyataan, nah iku ora urusan ijma ulama. Mulane anggere ana kiai sing ahli sosial kados kula takok, iku hukume poligami piye? Poligami ora piye. Lah kok derawan iku ya mari repot. Nah iku mesti kemari repot. Halal sing mari napa? Repot. Jadi masalah-masalah yang tidak irada rojatil isma itu tidak usah punya vonis hukum. Jangan katakan orang yang nikah fawqal arba hukumnya zina. Itu juga menyangkut Jumatan. Jangan katakan kalau sebelum 40 orang terus tidak wajib Jumatan, tetap wajib. Khas mensyaratkan 40 itu khas mazhab nopo? Syafi'i. Tidak bisa. Misalnya di desa-desa terbelakang banyak yang jumlahnya belum 40 dan mereka tetap harus Jumatan. Dalam kitab-kitab Syafi'i sarannya juga gitu. Jika dunal arba'in sebaiknya tetap Jumatan. Meskipun nanti sebaiknya AA2 duhron. Meskipun nanti sebaiknya ya ada apa? Karena bahaya kalau nanti ada Jumatan disyaratkan nunggu orang 40. Enggak ada dalam tradisi wong latihan berjuang langsung di umat kira 40. Iku apa-apaanan. Kalau latihan berjuang di umat 40 iku sakene. Nabi dadi nabi selawase ana sing di umat loro telu. Nutrimo wong sapi di umat minimal bro. 40. Ora ngarah. Paham ya? Kula baleni malih. Kalau pendapat ulama itu ila darujatil isma baru wajib ditunduki. Padahal masalah yang ijma itu bisa dihitung dengan jari. Misalnya sholat 5 itu paling bentuk rakaatnya yang ijma. Bentuk Fatihahnya ya misalnya Hanafi tidak harus Fatihah. Pokoknya mata yasaro minal Qur'an. Macam-macam jelas. Nggih, mata ya cara napa? Minal. Kalau Syafi'i bentuknya harus Fatihah. Tidak harus surat. Itu yang tidak ijma'nya. Begitu juga menyangkut i'tidal baca apa, rukuk baca apa, sujud baca apa juga tidak pernah ijma'. Sementing ada tumakninah bikot grisubha. Nah, ya ukurannya bacaannya baca pakai begitu. Kalau diteruskan juga masalah qiraah, ada Ibnu Katsir, ada Imam Asim, ada Imam Amir, Ibnu Amir dan sebagainya. Sehingga qiraahnya Quran macam-macam. Cuma kita ngikuti qiraah atau Asim riwayatin apa? Hafiz yang kita yakini dianggap qiraah apa? Masyhur. Paham itu? Kalau terusaken niki. Jadi niku sing menyangkut isma. Lah niki sing radi ekstrem Imam Nawawi ngendikan wa amma ta'atul umara wa salatin fal aksar annaha takunu muharramatan. Niki kestimen. Jadi, kalau taat pada penguasa atau raja itu kebanyakan konteksnya, kebanyakan kasusnya itu malah haram. Li'annahum la ya'muruna illa bil paling banter kebijakannya berbau napa? Nah niku kestimen ya. Jadi Senawi Banten itu kestimen. Dan dalam hal ini saya tidak sependapat dengan Senawi Banten karena kalau di kitab-kitab lain itu rata-rata meyakini vonisnya jangan haram, tidak wajib. Tidak wajib dulu. Kalau beda ini kalau contoh. Kalau dalam usul fikih dikatakan haram dengan tidak haram itu beda sekali. Sama seperti hukum dialogis. Misalnya Mustafa kere itu parah. Nah ora sugih iku ya ora nganti kere tapi ora nganti sugih. Misalnya Ruhin goblok itu parah. Tapi nak darani Ruhin uga ngalim tapi ora nganti goblok. Nah di sini Imam Nawawi menfonisnya ekstremen. Taatul umara itu haram. Niku ekstremen. Sebetulnya dirumuskan dulu tidak wajib, nggih. Urutannya napa? Tidak wajib. Lah tidak wajib itu bentuknya bisa haram ketika maksiat. Tapi ya kadang-kadang naik ke wajib. Kalau itu menjadi maslahatul ra'iyah. Paham ya? Juga bentuknya bisa sunnah. Kalau baleni malih ya. Jadi
teng usul fikih nggih, dasar-dasar ilmu usul fikih wonten aturan main ngeten nggih. Pertama misalnya hukum itu wajib. Ada tidak wajib. Nah, tidak wajib itu bisa sunat, bisa mubah, netral, nggih, bisa khilafil aula. Jadi jangan divonis haram dulu. Nggih, jangan divonis haram. Dan kita ngikuti tradisi Sunni bahwa taat kepada umara selagi tidak memerintahkan barang haram, itu taatnya wajib. Selagi tidak memerintahkan barang napa? Nggih, jadi misalnya SBY punya kebijakan masyarakat harus bayar pajak misalnya, yang pada kadar yang wajar, itu ya wajib. Tapi kalau memerintahkan haram, maka menjadi apa? Haram. Artinya apa? Hukum taat kepada umara itu tidak ada hukumnya. Yang penting tidak wajib dulu. Nanti melihat kalau konteksnya maslahat menjadi wajib. Kalau tidak maslahat tapi tidak haram, ya nanti ada urutannya. Kalau agak baik, ya mungkin sunat. Baiknya sedikit, ya agak sunat. Kalau setengah makruh, ya khilaful aula sesuai urutan-urutan di fikih. Karena itu banyak itu ketentuan-ketentuan di fikih. Lah yang menjadi masalah ini sama dengan tenan. Bagaimana kalau sesuatu itu taruhannya dengan stabilitas? Niki rungokno tenan. Entah itu stabilitas politik, entah stabilitas ekonomi. Kayak kasus Bank Senturi itu kaitannya jenenge apa? Stabilitas. Niku paling ngeri dalam semua tradisi kekhulafaan dulu. Misalnya Yazid itu jelas-jelas gendut. Yazid bin Muawiyah jelas-jelas gendut. Dia adalah aktor di balik pembunuhan Said Husain di Karbala. Tapi kalau dilawan akan terus berdarah-darah umat Islam. Karena de facto Yazid lah yang dianggap presiden saat itu. Karena dia putra Muawiyah yang memenangkan pertarungan politik dengan Ali bin Abi Thalib. Jika kalau dilawan akan terus berdarah-darah umat Islam. Tapi keputusannya Said Hasan mengakui pemerintahnya Muawiyah, juga pemerintahnya Yazid. Apa mengakui kebatilan? Ya enggak. Hasan hanya ingin bilang bahwa stabilitas umat berdarah-darah harus dihindari. Perang berkepanjangan juga harus dihindari. Sehingga ketika era Said Hasan disebut Amil Istimah. Itu paling susah. Dan itu mulai dulu sampai sekarang masalah. Begitu juga stabilitas ekonomi. Semua ulama itu ijma kalau riba itu haram. Lah riba itu apa? Mengambil kadar lebih dari uang pokok. Tapi semua sistem keuangan dunia meskipun itu di negara Islam yang jenenge bank rumus dasarnya itu suku bunga. Lah makanya kayak sama tak ceritani. Hukumnya bank mulai NU lahir 26 sampai NU wis tuwek saiki 2000 pinten? 2010. Tiap muktamar mesti ana sing takok. Yo tetep dijawab khilaf. Senengane muni telu gak oleh mulai dhisik yo telu. Suwe tambah papat. Boleh. Biasanya mainstream pertama riba mesti haram. Wis suwe nak riba mesti apa? Haram. Tapi nak takok, lah bank itu termasuk riba apa ndak? Orang mesti haram. Pokoke munine riba itu haram. Kalau ceritanya ya. Karena kiai-kiai yang meyakini riba haram itu betul. Kalau riba haram itu betul. Tapi kalau yang meyakini bank itu riba itu tidak mesti benar. Bank loh. Ya. Karena begini. Dulu ekstrim-ekstrimnya kiai tenggene Indonesia termasuk Kiai Rehan Kudus. Termasuk guru-guru saya ekstrim. Ini kemauan sempat fatwa khusus bank negara itu boleh. Masih bilang gitu. Lihat di keputusan-keputusan gitu. Yang masih punya ruang boleh bank apa? Bank negara. Alasannya dalam sistem moneter modern tidak bisa menghindari yang namanya bank. Meskipun rumus bank tentu suku bunga atau melibatkan bunga. Tapi yang boleh itu kadarnya kayak apa? Tentu ad-daruratu muqaddaratun biqadriha. Ada aturan sesuatu yang nggak bisa dihindari. Misalnya kasus deflasi atau mengalami pengurangan nilai tukar. Misalnya begini. Tidak mungkin kan orang yang punya uang tahun 82 juta. Yang saat itu adol sapi gede. Orang nabung di bank 2 juta tahun 80. Tentu 2 juta itu jual sapi besar. Regane rong. Kan nggak mungkin 2010 sing sapi disepakati rego 8 juta. Tetap dibayar rong. Paham ya? Masa yang kayak itu termasuk riba? Toh tidak keluar dari Rasul Mal. Rasul Mal dulu 2 juta kan aslinya sapi itu.
Bagaimana mungkin kamu katakan itu keluar Rasul, malu Rasul malih sapi regane 2 juta tahun 80. Saiki sapi tahun 2010 mesti regane misalnya 10. Paham? Lah nek 8 juta mbok anggap riba. Lho Rasul malih apa sapi? Sapi nek saiki regane 10 juta. Lha iku sing dadi masalah ulama. Makanya dulu ketika rektor Al-Azhar sing jenenge Muhammad Saltut, kenapa Saltut itu populer di dunia akademik? Mergo dekne tahu kontroversi mengatakan jika riba itu ada juz'un yasirun yang menutup angka penyusutan uang, maka itu belum sampai kategori apa? Cuma sing dadi masalah di Jawa yang kita alami. Krus yang diakui syariat kan hanya krus pakai emas. Sementara krus wong desa pakai sapi, mergo ora duwe emas. Misalnya begini, ini pengalaman saya nggih. Kula nu sering nangani konflik tangga-tangga masalah ngoten. Misale adike mantu, cara kuno rak diutangi kakake. Mbah Gus pokoke riyen kula utangi pedet. Pas niku payu 400.000. Tahun 80. Saiki tukarane wis ra rukun tahun 2010 kiyaine wis aku. Mbok Gus Pangerin kula utangi sapi pedet. Lah iya dhisik mau 400.000 saiki tak atur 400.000 dari sing utang oleh dolim. Ana 1.000 saiki tok pitik 3. Aku lho dadi kiai iki gampang kula jawab ngeten mawon. Nak disaur 400.000 jelas mari gegen. Tuh kok ono pedet mawon. Wong riyen utange napa? Pedet. Sampai itu goblok. Terus orang nganggo emas nganggo pedet, ngene pedet ya sing tuku pedet. Enggak, engko aku ngukumi wajib nganggo krus pedet wis rupa dhuwit mesti geger. Wah, dhisik kok pedet wis sahur napa? Sekarang tetangga saya itu banyak yang haji. Itu gara-gara krusnya sapi. Dulu mbah saya itu namanya Mbah Sidik. Itu haji ku entek sapi 16. Sekarang itu wong-wong darani haji ku murah. Dulu keluarga saya haji kula menangi gek cilik, keluarga kula haji mau bayar 7 juta. Menangi malih haji 14 juta. Pas bapak kula haji 2003 niku 23 napa? Juta. Tapi wong desa muni darane haji saiki sepakat murah. Mergo nak nganggo sapi. Mergo dhisik sapi entek sapi 16. Saiki 30 juta lah entek sapi 4. Dadi wong desa nak darane haji saiki luwih murah timbang dhisik. Artinya apa? Rupiah yang melonjak itu tidak ada pengaruhnya dalam kursi wong desa. Mergo dhisik 7 juta entek sapi 6, saiki 30 juta entek sapi 4. Bagaimana Anda bisa menvonis riba dalam konteks-konteks serwet ini ekonominya? Paham ya? Mesti wong ora paham nak wong fikih ngukumi riba iku sak perampangan. Ya mau mikir maksudnya ora paham. Paham ya? Kalau kita nanti dibantah mbak Kiai, lah nak ngoten nak jenenge riba. Sama nak diutang aku malah saya kira iso nyaur, mesti riba. Wong diutang pak, wong diutang, saya iso nyaur mesti kudu riba. Anak riba ra iso nyaur. Lah contohnya piye? Nah misalnya sampean diutang aku 10 tik, saya iki golek duit 10 kangelan, mesti sahur 100 rupiah riba lho kamu ning. Iya toh, misalnya orang dulu punya pecahan 10 rupiah, diutang 10 rupiah, saya iki ruhe nyaure piye? Golek pecahan terkecil saya iki 100 rupiah. Nyusui ra iso lho. Wong pecahane 80 ya ora ono. Apa riba itu misalnya? Paham ya? Kalau riba itu persis nilai intrinsik, nilai nominal uang, tentu masalah. Tentu napa? Berarti uang diutang 10 sen atau 10 rupiah kudu disaur 10. Golekine ning ndi? Paham ya? Nah ora susah barang riba lu nyusui duit 100 rupiah, golek 10 rupiah, 80 nggih. Piye carane? Malah dadi ulama ku gelem mikir, paham. Nah yang kayak begini ini masalahnya itu repot. Kalau sudah menyangkut stabilitas, entah itu politik, entah ekonomi, pasti itu repot. Kasus-kasus ini kasus Bank Senturi, kasus masalah intelijen itu kalau pertimbangannya stabilitas politik ada intelijen, stabilitas ekonomi ada permainan bank, kudu ono LPS, buah ono KKS, gampang ono bulat. Podo untuk stabilitas kiai yang ono antar kiai rapati ngalim kudu dilindungi, kudu ono ya kiai. Ya karena semua itu demi stabilitas. Jadi aku ditapai wong, cara jenengan Ki Mustofa nis putih sak jawab wong apik.
Tapi kok nate ngeten-ngeten, ya wong tahu salah, tapi tetap wong apik. Itu demi stabilitas. Kalau mau tidak percaya pada kiai tinggi juga repot agama itu, paham? Orang mau bangko yang kalau nggak ada motif percaya ono ras. Podo kalau dukungan masyarakat ke kiai rendah kita ya repot ngurus agama kenapa? Nang takok iki sapa iki cara jelas budi apik ya mending. Tapi kok ngene-ngene Gus ya tetep apik di bangku ya bener. Aku lah sering disewani tiang-tiang ono kiai terkenal apa si A togo-togo desa mbok terkenal apa kono jenenge fitnah yo macam-macam mbok fitnah mbok tenan apa napa alam. Ono kiai kok kelakuane ngene terus ya ben apik to.